Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fausikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa khasiral fasiqun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah setelah selesai kita melaksanakan salat, kita masih ada waktu kesempatan untuk kita memperpanjang iktikaf sambil kita duduk dalam majelis ilmu syariat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya, membuka jalan kepada kita untuk terus menambah pengetahuan kita kepada syariat agamanya, yang dengannya lah kita akan dapat meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, yang kehidupan sesungguhnya dan selama-lamanya. Jamaah yang mulia, kita masih di kajian pengantar tentang fikih, dan kita masih di pembahasan tentang perioderisasi fikih Islam atau sejarah perjalanan fikih. Dan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana fikih di zaman sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusan Allah sampai kemudian beliau wafat di awal tahun ke-11 daripada Hijriyah. Nah, yang lalu kita sudah membahas bahawa periode ini durasi waktunya adalah sekitar 23 tahun. 13 tahun di Mekah disebut dengan periode Mekah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, 10 tahun beliau di Madinah. Ini disebut dengan periode Madinah. Dan selama periode Mekah, seperti yang sudah kita bahas, maka ayat-ayat Al-Quran yang turun adalah banyak fokus tentang penguatan daripada iman, tentang membasmi kekufuran dan kemusyrikan, fokus kepada tahzibun nufus, membentuk kepribadian menjadi pribadi-pribadi yang mulia, berakhlak yang mulia. Adapun terkait dengan masalah hukum-hukum syariat, maka di zaman periode Makkah ini sangat sedikit. Nah, tentu ini dapat dimaklumi karena masyarakat Arab yang sudah lama hidup di dalam satu tatanan yang jauh sekali berbeda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti yang kita sudah lihat yang lalu, maka tentu
harus butuh kepada namanya tadarruj, pentahapan. Namanya tadarruj. Maka syariat secara umum ya terjadi tadarruj bertahap-tahap. Bahkan dalam satu hukum saja seperti pengharaman khamar dilakukan secara bertahap. Para jamaah rahimakumullah, tentu keistimewaan di periode ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah para sahabat, sehingga apapun ada persoalan maka mereka langsung bisa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya di periode ini tidak ada pendapat daripada para sahabat, apalagi kemudian pendapat-pendapat individu, karena semuanya adalah bersumber daripada Rasulullah. Sehingga sumber syariat di periode ini hanya dua, Al-Quran dan hadis. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita masuk kepada periode yang kedua yang dibagi oleh para ulama secara sejarah perjalanan fikih Islam. Ad-Dawrul Fiqhi Ats-Tsani. Ini adalah Asrul Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu periodenya para Khulafa Ar-Rasyidin. Zamannya Abu Bakar, kemudian Umar Al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Maka ini ad-dawru tsani lil fiqh al-islami huwa asrul khulafa ar-rasyidin wa kibaris sahabah radhiyallahu anhum, yabda'u min al-'am al-hadi 'ashara ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yantahi bi nihayati al-khilafah ar-rasyidah fi 'am 40 min al-hijrah. Periode ini dihitung oleh para ulama mulai dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun ke-11 Hijriah dan berakhir pada tahun ke-40 Hijriah dengan berakhirnya khilafah ar-rasyidah, berakhirnya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh salah seorang daripada Khawarij. Jamaah rahimakumullah, maka disebutkan di sini adalah wa hadzal 'asr yu'addu min al-'usur al-muhimmah fi tarikh al-fiqh al-islami li'annahu yumathilu dawr al-bina' wan-nadhaj wa 'ahd at-tafsir at-tashri'i wat-takmil li ma'alim al-fiqh. Periode ini dianggap periode penting di dalam perjalanan sejarah fikih Islam, karena ini periode yang disebut dengan Daurul Bina wan Nadhaj. Ini adalah periode kalau secara fikihnya ya. Kalau secara syariat kita sebut sudah berakhir dengan wafatnya Nabi, maka sudah sempurna syariat. Ya, karena syariat kita sebut ya sudah sempurna, tapi kalau fikih dia selalu tidak sempurna, akan ada hal-hal yang baru yang perlu kepada jawaban hukum. Jamaah rahimakumullah, periode ini disebut dengan periode al-bina wan nadhaj, periode dia pembangunan dan periode kematangan. Wa ahadu tafsir at-tashri'i wat takmil li ma'alim al-fiqh. Ini periode penafsiran terhadap syariat dan penyempurnaan untuk fikih. Dzalika anna as-sahabah fi hadzal 'ahd fassaru katsiran minan nusus at-tasyri'iyyah. Di periode ini para sahabat menafsirkan ya nas-nas syariat dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fatahu abwab al-istinbat al-fiqhi lil ahkam asy-syar'iyyah fima la nass fihi min al-waqa'i allati hadasat fi ahdihim. Nah, pada periode ini para sahabat ya sudah membuka pintu untuk mengistimbatkan, menyimpulkan hukum-hukum syariat
dari hal-hal yang belum ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, yang perkara itu kemudian muncul di zaman para sahabat, belum ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagai contoh, ketika di zaman para sahabat, di zaman Abu Bakar, terjadi orang-orang yang kemudian menolak membayar zakat, menolak membayar zakat. Bahkan mereka karena sebetulnya keengganan membayar zakat, lalu mendapat celah untuk itu, ya, kemudian mereka menggunakan dalil Al-Quran untuk argumen mereka menolak zakat. Apa kata mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyuruh Nabi Muhammad yang mengambil zakat, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil hai Muhammad dari sebagian harta mereka itu zakat. Maka yang disuruh Muhammad enggak ada, maka enggak ada hak orang lain kemudian untuk mengambil zakat. Padahal ayat ini ya memang khitabnya kepada Nabi Muhammad, tapi kemudian berlaku kepada seluruh pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana menghadapi mereka yang tidak mau bayar zakat ini? Kan di zaman Nabi kan enggak ada orang yang enggak mau bayar zakat. Tapi ketika Nabi tidak ada, orang sudah tidak mau membayar zakat. Dan itu diantara misalnya sebagai contoh, di mana ada perkara-perkara baru yang di zaman Rasulullah itu tidak ada. Nah, sehingga itu butuh kepada jawaban hukum tadi. Jawaban hukum. Maka ketika itu ya Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat, lalu mengambil sikap apa? Memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Nah, kalau kita lihat misalnya apa dasar ayat memerangi orang nggak mau bayar zakat, itu nggak ada. Melihat kepada hadis apa yang nggak ada. Ya, tapi kemudian Abu Bakar mengambil sikap ya untuk kemudian memerangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Tentu ini dihasilkan lewat ya, secara istimbat daripada nas-nas syariat. Fasadarat anhum fatawa wa ahkam ijtihadiyah tu'addu asasan lil ijtihadi wal istinbati wa fima yali ahammu ma'alim hadzal asar. Maka kemudian muncullah di zaman sejak periode sahabat ini secara fikih apa? Fatwa-fatwa sahabat. Fatwa-fatwa sahabat, ijtihad para sahabat yang dianggap sebagai dasar daripada istimbat hukum dan ijtihad hukum. Maka berikut ini dijelaskan beberapa daripada ciri ya periode ini ya, berkait dengan masalah fikih secara khusus dan syariat secara umum. Yang pertama, awalan yu'tabaru hadzal 'asr imtidadan li 'asri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana as-sahabah radhiyallahu anhum harisina 'ala al-iqtida' bihadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'adami ihdath ay taghyir fi hayatin nas. Periode ini pertama dianggap periode yang melanjutkan periode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat radhiyallahu anhum itu sangat kuat, mereka itu motivasinya ya pegangannya kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sangat menghindar untuk menghadirkan sesuatu yang baru dalam kehidupan masyarakat. Sedapat mungkin beriqtida kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa antasirul umuru kama kana alaihi fil ahd an-nabawi idafah ila anna hadzal 'asr wal 'asr alladhi amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ihtida bi hadihi wa sunnatihi wa qaranaha bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, periode ini
adalah periode di mana Nabi SAW meminta kita umatnya selain mengikut sunnah Nabi SAW juga mengikut sunnah Khulafa Ar-Rasyidin setelah Nabi SAW. Jadi mengikut ya para Khulafa Ar-Rasyidin ya, dengan fatwa-fatwa mereka, dengan petunjuk-petunjuk mereka adalah perintah Rasulullah untuk kita ikuti. Ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang ya melakukan sesuatu lalu dalilnya apa adalah ya fatwanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalilnya apa? Ya tindakan Abu Bakar di zaman beliau, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini menjadi dasar karena Rasulullah perintahkan kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan derajat hadis ini adalah sahih. Abu Daud juga meriwayatkan hadis ini, Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati." Kalian ikuti sunnah-sunnahku. Alaikum itu sighah amar, perintah. Kalian harus ikut sunnah-sunnahku. Wa sunnatil khulafai al-mahdiyyin ar-rasyidin. Dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang 4 tadi, wastamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa'adhu 'alaiha bin nawajizi, kalian gigitlah sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin itu dengan gigi geraham. Nawaj gigi geraham. Ini untuk menggambarkan makna majazi kata para ulama apa? Berpeganglah dengan sunnahku kata Nabi dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin sekuat-kuatnya, seperti menggigit sesuatu dengan gigi geraham. Jadi kalau kita gigit dengan gigi lain itu kalau dicari orang cepat copotnya, tapi kalau digigit dengan gigi geraham itu susah dicopotnya, susah dicopotnya. Ya, semacam Nabi menggambarkan seharusnya orang Muslim itu sesama Muslim seperti apa. Nabi membuat kedua tangannya ini, jari-jarinya kemudian memegang seperti ini. Nah, kalau seperti ini misalnya tangan kita gepak, itu kalau untuk dibuka itu sangat mudah, ditekan sini sama orang kuat kebuka terus. Ya. Tapi kalau begini orang lemah pun dibuka akan susah karena saling menguatkan. Ya, kalau kita begini suruh buka sama orang, hanya orang kuat betul yang mampu buka. Karena semua jari ini memperkuat. Nah, beginilah seharusnya Muslim sesama Muslim dalam hadis Sahih Bukhari. Nah, dari sini begitu juga kata Rasulullah, gigitlah sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Itu seperti menggigit sesuatu dengan gigi geraham. Maknanya berpegang teguhlah dengan itu sekuat-kuatnya. Maka sambungannya apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyakum itu adalah sighah an-nahi, larangan. Ya. Maka kalian jauhi muhdatsatil umur, perkara dalam agama yang diada-adakan. Perkara dalam agama yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang diada-adakan dalam agama, bukan dalam perkara dunia, ini dianggap adalah apa? Bid'ah. Ya. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang belum ada sebelumnya. Nah, maka kalau secara bahasa keluar mobil baru yang sebelumnya belum ada, betul itu adalah bid'ah. Keluar baju model baru sebelumnya belum ada, secara bahasa itu bid'ah. Tapi yang dimaksud oleh hadis ini adalah dalam perkara agama, bukan dalam perkara
dunia. Ya. Kenapa disuruh jauhi perkara mengada-ada dalam agama? Ya, adalah karena wa kullu bid'atin dhalalah. Karena setiap mengada-ada dalam agama, maknanya tidak ada dalil daripada Al-Quran, tidak ada dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka itu perkara adalah kesesatan. Perkara itu adalah perkara kesesatan. Jamaah rahimakumullah, wa qad ittafaqat kalimatu ahli al-ilmi wal fadli min hadhihi al-ummah ala fadli as-sahabati wa makanatihim fil Islam wa annahum afdalul ummati ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqallahum wa qallal ummati takallufan wa a'maquhum ilman bil halal wal haram wal kitab was sunnah. Terjadi ijma, kesepakatan para ulama bahwa sahabat adalah orang-orang yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ijma. Kalau umat Nabi Muhammad ini siapa yang terbaik setelah Nabi? Ini ijma adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Para sahabat Nabi adalah aqallul ummati takallufan. Adalah orang-orang yang paling sedikit dari umat Nabi Muhammad ini kemudian berpura-pura dalam beragama, ya, atau nanti paling takut, ya, dari dalam beragama ini, dalam memberi fatwa, di dalam menyampaikan hadis Nabi itu takut salahnya. Mereka inilah yang paling takut dalam berfatwa, dalam menyampaikan hadis Nabi, dalam menafsirkan Quran. Mereka ini paling takut. Mereka hidup di periode Quran turun. Mereka orang Arab asli. Ya, keimanan mereka adalah luar biasa. Tapi mereka lah orang yang paling takut salah kalau menafsirkan Quran. Paling takut salah kalau memfatwakan hukum. Nah, memang biasanya karena kefahaman mereka, karena takutnya mereka kepada Allah yang paling tinggi, maka takut mereka kepada salah di dalam tadi menafsirkan apa maunya dari Allah terhadap ayat itu paling tinggi. Itu yang dimaksud dengan aqallal ummah takallufan. Orang-orang yang tidak takut memang kepada Allah lah yang kemudian berani-berani aja kemudian membuat hukum menurut otak dan hawa nafsunya, menafsirkan Quran menurut hawa nafsunya, kemudian mengistimbatkan hukum daripada dalil menurut hawa nafsunya. Ya, ini pasti disebabkan faktor takutnya kepada Allah itu yang kemudian lemah, sehingga tidak takut kalau kemudian itu salah. Jadi sahabat ini adalah orang-orang yang paling takut kepada tadi kesalahan, sehingga mereka itu aqall ummah takallufan wa a'maquhum ilman bil halal wal haram wal kitab was sunnah. Mereka lah yang paling dalam ilmunya tentang masalah halal haram, tentang Al-Quran, tentang hadis. Wala raiba fi dzalika wa qad qala Allah fi madhihim wa tazkiyatihim wa thana' alaihim. Tentu ini didasarkan kepada Allah sendiri yang memuji mereka. Allah sendiri yang memuji mereka dalam firman-Nya, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Orang-orang yang
as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama masuk dalam Islam daripada kaum muhajirin, kaum ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka ya bi ihsan, secara ya benar, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah meridhai mereka dan mereka meridhai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, ya tidak disebut ini, saya komen sedikit. Pangkat yang paling tinggi yang harus kita usaha untuk dapatkan adalah apa? Dalam hidup kita sebelum meninggal, apa? Ridho Allah kepada kita. Inilah yang telah didapatkan para sahabat daripada Allah. Radhiyallahu anhum. Kenapa jamaah yang mulia? Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu." Enggak akan bisa amal ibadah kalian memasukkan kalian ke dalam surganya Allah. Enggak akan bisa. Lan itu dalam bahasa Arab nafyul abad. Sama sekali enggak akan bisa. Amal ibadah kalian itu memasukkan kalian ke dalam surga. Tapi jangan salah paham hadis ini, jangan paham di situ aja berarti enggak usah ibadah kalau begitu, karena dengan ibadah nggak bisa kita masuk surga. Maka para sahabat kan heran dengan pernyataan Nabi, tidak akan bisa selama-lamanya amal ibadah kalian itu memasukkan kalian ke dalam surga Allah. Nggak akan bisa. Maka sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Engkau juga nggak bisa amal ibadahmu memasukkan engkau ke dalam surga. Apa kata Rasulullah? Qala wala ana. Termasuk saya sekalipun tidak bisa masuk surga karena amal ibadah saya. Tapi disambung, illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu. Kecuali apabila Allah itu memberi kasih sayangnya kepada saya. Profesor Dr. Syekh Muhammad Bakar Ismail, guru besar Al-Azhar, dalam kitabnya Wasaya Rasul, wasiat-wasiat Rasul, itu mengatakan apa? Maksudnya bagaimana? Bahwa kalau surga di dalam hadis qudsi Sahih Bukhari, yang kenikmatannya itu tidak ada pernah kuping di dunia ini dengar, tidak pernah ada mata melihat di dunia ini, bahkan terpikir di pikiran satu manusia pun tingkat kehebatan dan kedahsyatan nikmat syurga, mala uzunon sami'at wala ainan ra'at wala khatara bibali bashar. Kenikmatan syurga yang sedahsyat ini itu diharuskan oleh Allah kita dapatkan lewat amal-amal ibadah kita. Maka jangankan untuk mendapatkan ini nikmat, membayar pajak nikmat Allah yang sudah kita pakai di dunia ini aja itu nggak akan cukup. Sampai dicontohkan kepada apa? Kalau ada timbangan dua mata, ya. Dulu kalau kita pergi ke kedai kelontong belanja sesuatu sayur atau apa, timbangannya satu ada tempat taruh barangnya, satu taruh bohceng, ya. Jadi kalau barang 1 kilo, bohcengnya 1 kilo. Nanti baru kalau balance berarti udah 1 kilo. Kalau timbangan seperti itu, sebelah timbangannya ditaruh seluruh amal ibadah kita, seluruhnya dari yang fardu yang sunat ditaruhlah sebelah mata ini jasanya yang pernah kita pakai dalam hidup kita, nggak cukup bayarnya.
nggak cukup bayarnya. Itu sebelah mata yang jasanya selama hidup kita pakai, seluruh ibadah kita membayar ini nggak cukup. Nah, bagaimana sebelah lagi, bagaimana jantung memompa ini, bagaimana oksigen yang kita hirup? Kalau orang dirawat di ICU itu ya salah satu mahal ICU itu kan karena oksigennya. Tiap hari kita hirup oksigen nipre. Bagaimana dengan hujar sumber air untuk kehidupan, nggak ada kita bayar. PDAM nggak bayar, langsung diputusin. Nah, maka kita nanti masuk ke dalam surga Allah itu ujung-ujungnya adalah karena Allah ridho dengan kita. Kenapa Allah ridho dengan kita? Karena kita hamba yang patuh. Maka kalau tadi pertanyaannya, berarti kalau amal ibadah nggak memasukkan kita ke surga, berarti nggak usah ibadah. Berarti nggak taat, kita makin nggak masuk. Kenapa Allah ridho dengan kita? Karena yang Allah suruh kita buat. Yang Allah larang kita nggak buat. Bahkan yang Allah ingin kita buat tapi nggak mesti kita buat banyak-banyak. Sehingga Allah itu senang sekali dengan kita. Dengan itu kita maka masuk ke dalam surga Allah. Nah, ya, inilah ya predikat yang sudah didapatkan para sahabat radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ciri dari periode ini adalah tamayyaza hadzal 'asru biwara'is sahabah 'anil fatwa wal qawli 'ala Allah bighairi ilm. Nah, periode ini cirinya apa? Kewaraan para sahabat di dalam fatwa dan menafsirkan Quran. Jadi sahabat itu saya sebut tadi, bahasa Arab udah bahasa mereka, dan zaman mereka bahasa Arab belum bercampur dengan bahasa Ajam, belum rusak. Bahasa Arab itu masih bahasa Arab asli, belum rusak. Ya. Quran turun dengan bahasa mereka. Mereka ketika turun Quran, ya ada kejadian-kejadian. Waktu turun Quran, mereka ada di samping Rasulullah kemudian menyampaikan tadi turun kepada saya, atau ada kejadian mereka di situ kemudian turun ayat tentang kejadian itu. Terima kasih.